semuanya, sehat selalu ya. Kembali lagi di pembelajaran matematika bersama kakak Nisrina Siti Nurhansa, kakak Muhammad Tika Rizkian Putra, kakak Nia Rahmawati. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi aljabar. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bentuk aljabar. Pada suatu pagi yang cerah, Pak Beni pergi ke toko buku untuk membeli beberapa buku yang akan diberikan kepada anak-anaknya, karena waktu libur sekolah telah selesai. Adapun total belanjaan yang dibeli oleh Pak Beni sebanyak 2 kardus buku dan 5 buah buku. Wah, sangat banyak ya. Kira-kira bagaimana ya cara menyatakan jumlah buku yang dibeli oleh Pak Beni dalam bentuk aljabar? Simak terus videonya ya. Tahukah kamu bahwa konsep aljabar pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan muslim Al-Khawarizmi yang hidup pada rentang tahun 750 sampai 850 Masehi. Beliau dikenal sebagai Bapak Aljabar. Aljabar merupakan suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat simbol atau huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Dari ilustrasi sebelumnya, dapat kita lihat bahwa Pak Beni menyatakan banyaknya buku dengan satuan yang berbeda. Ada yang menyatakan banyaknya buku dengan satuan kardus, dan ada pula yang menyatakan banyaknya buku dengan satuan buah. Nah, disinilah bentuk aljabar dapat kita terapkan dalam menuliskan total belanjaan Pak Beni. Lalu, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita misalkan banyaknya buku dalam satu kardus adalah X, sehingga total belanjaan Pak Beni dalam bentuk aljabar adalah 2X ditambah 5, di mana X di sini menunjukkan banyak buku dalam satu kardus dan 5 menunjukkan banyaknya buku dalam satuan buah. Nah, tapi kita masih belum tahu nih berapa banyak buku yang ada di dalam satu kardus. Jadi, kita misalkan bahwa simbol X atau banyak buku dalam satu kardus adalah 10 buku. Berarti 2 dikali 10 ditambah 5 sama dengan 25. Ilustrasinya kan X sama dengan 10, maka dalam satu kardus ada 10 buku. Kalau ada satu kardus lagi berarti ditambah 10 buku lagi, dan kemudian ditambah 5 buku. Totalnya menjadi 25 buku. Nah, simbol X ini bisa mewakili sembarang bilangan. Jadi, nilai pada bentuk aljabar bergantung kepada nilai huruf X-nya. Nah, untuk membuktikan, coba kamu kerjakan berapa ya hasil dari 2X ditambah 5 jika X-nya sama dengan 15. Apakah hasilnya akan sama dengan X sama dengan 10? Catat di buku tugasmu ya. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa 2X ditambah 5 itu merupakan salah satu dari bentuk aljabar. Nah, lalu apa saja ya unsur-unsur yang terdapat dalam suatu bentuk aljabar? Yang pertama ada variabel. Variabel dalam bentuk aljabar 2X ditambah 5 adalah huruf X, di mana variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel dapat disebut juga sebagai peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, sampai Z. Yang kedua ada koefisien. Koefisien pada bentuk aljabar 2X ditambah 5 adalah angka 2, di mana koefisien didefinisikan sebagai angka yang memiliki variabel. Yang ketiga ada konstanta. Konstanta dalam bentuk aljabar 2X ditambah 5 adalah angka 5, di mana konstanta merupakan suatu bilangan yang tidak memuat variabel. Dan yang keempat ada suku. Dalam bentuk aljabar 2X ditambah 5 terdapat 2 buah suku, yaitu 2X dan juga 5. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung atau selisih. Suku itu terbagi menjadi 2. Ada suku sejenis dan suku tak sejenis. Yang pertama ada suku sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat yang variabelnya sama.
Sedangkan suku tak sejenis yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang tidak sama. Mari kita coba perhatikan contoh bentuk aljabar berikut ini. 5P pangkat 2 ditambah 3P dikurangi 6 ditambah 5P dikurangi 7P pangkat 2 ditambah 8Q. Manakah dari bentuk aljabar berikut yang termasuk suku sejenis dan suku tak sejenis? Pertama, kita akan menentukan suku sejenis. Nah, kita lihat di suku pertama, yaitu P pangkat 2. Selanjutnya, cari di suku lain yang merupakan P pangkat 2, yaitu negatif 7 P pangkat 2. Jadi, suku sejenis yang pertama adalah 5P pangkat 2 dan negatif 7 P pangkat 2. Kemudian, kita cari lagi suku yang sejenis. Nah, di suku yang kedua terdapat 3P pangkat 1. Cari lagi yang merupakan P pangkat 1, yaitu 5P. Jadi, suku sejenis yang kedua adalah 3P dan 5P. Lalu, kita lihat sisa suku yang lainnya. Terdapat suku negatif 6 dan 8Q. Kedua suku tersebut termasuk ke dalam suku tidak sejenis karena tidak memiliki variabel dan pangkat yang sama. Suku memiliki dua bentuk, yaitu ada suku tunggal yang disebut monom dan ada juga suku banyak yang disebut polinomial. Nah, coba kita lihat contoh bentuk aljabar berikut ini. Dapat didefinisikan bahwa suku tunggal adalah bentuk aljabar yang terdiri dari satu suku dan tidak dihubungkan dengan penjumlahan atau pengurangan. Sedangkan suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Baik adik-adik, berlanjut ke materi selanjutnya yaitu derajat bentuk aljabar. Derajat dalam aljabar adalah banyaknya jumlah variabel atau huruf dari suku, baik itu suku tunggal maupun suku banyak. Mari kita lihat pada contoh suku tunggal. Di nomor 1 terdapat 2x berderajat 1. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa 2x berderajat 1? Cara mengetahuinya adalah dengan menyatakan 2x dalam bentuk perkalian. 2x dalam bentuk perkalian maka menjadi 2 dikali x. Dengan x berderajat 1 atau hanya terdapat satu variabel x saja, maka 2x berderajat 1. Di nomor 2 terdapat min 3x pangkat 2 yang dinyatakan berderajat 2. Kita nyatakan min 3x pangkat 2 dalam bentuk perkalian, yaitu min 3 dikali x terdapat 2 variabel x, maka min 3x pangkat 2 berderajat 2. Di nomor 3 terdapat 5x pangkat 2y yang dinyatakan berderajat 3. Kita nyatakan 5x pangkat 2y dalam bentuk perkalian, yaitu 5 dikali x dikali x dikali y. Terdapat 3 variabel yaitu x, dan y. Maka 5x pangkat 2y berderajat 3. Selanjutnya, mari kita lihat contoh suku banyak. Pada suku banyak kita melihat jumlah derajatnya paling tinggi. Jika ada derajat yang lebih rendah, maka itu bukan derajat dari suku banyak. Di nomor 1 terdapat 3x tambah 10. Karena 10 tidak memiliki variabel, maka yang dihitung hanya 3x. Jika dinyatakan ke dalam perkalian, maka menjadi 3 dikali x. X berderajat 1, sehingga dapat dinyatakan bahwa 3x ditambah 10 berderajat 1. Lalu di nomor 2 terdapat 2x pangkat 2 dikurang 8x tambah 5. Karena 5 tidak memiliki variabel, maka yang dihitung hanya 2x pangkat 2 dikurang 8x. Karena suku paling banyak hanya mengambil jumlah paling tinggi, yaitu 2x pangkat 2, sehingga dapat dinyatakan bahwa 2x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 5 berderajat 2. Di nomor ketiga, terdapat 3x tambah 2y. Jika dinyatakan ke dalam perkalian, maka menjadi 3 kali x ditambah 2 dikali y. X berderajat 1 dan y pun berderajat 1. Jika memiliki derajat yang sama, jangan dijumlahkan, tetapi ambil saja nilai derajat yang sama, sehingga dapat dinyatakan bahwa 3x ditambah 2y berderajat 1. Nah, cukup sekian pembahasan di video kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa untuk terus berlatih dan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di Balelor.
Kamu itu agak majuan ya, udah lagi. Dia banyak sekali. Langsung. Ya, munduran dikit banget. Nah. 1, 2, 3. Nah, cukup sekian materi di video kali. Nah, materi Pembahasan. 1, 2, 3. Nah, cukup sekian pembahasan di video kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa untuk terus berlatih dan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Sampai jumpa di video selanjutnya.